Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakah fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wa jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhsu khususan ila Imam Nawawi wa ila jami'i qurasai ahlina wa masyayikhina fi hadzal ma'had hadratu Syekh Yashub Asy'ari wa zawjati wa Ki Muhammad Ma'sum bin Ali wa kulli ikhwan wa jami'i asatidatina fi hadhihi al-muassasah silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fi ad-darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Aisyata, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyata, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Jadi kalau dalam tradisi kita itu untuk menyebut para sahabat termasuk sahabiyah, sahabat-sahabat yang perempuan, apalagi juga ini adalah salah satu di antara istri Rasulullah, itu kita nyebutnya ditambahi kata penghormatan sayyidah. Terus orang Jawa itu biasanya kemudian biar lebih gampang, termasuk orang Melayu itu jadi siti, sayyidati, kan itu dari sayyidati. Sayyidati itu yang mulia, tuan, maksudnya begitu. Jadi kita penghormatan kepada beliau. Jadi kalau ditanya, ini ada yang namanya Siti nih, ada. Kalau orang-orang dulu kan ada banyak namanya Siti ya, Siti Sopo gitu kan. Nah Siti itu dari Sayyidati. Jadi Sayyidati cek gampang Siti. Itu dari Siti Aisyah, Siti Khadijah, kan begitu. Sama jangan kemudian berpikir begini loh, iki wong Arab kok jenenge Siti, kok padha ambek orang Jawa. Jadi itu dari kata-kata Arab Sayyidati kemudian menjadi Siti. Siti Aisyah, Sayyidati Aisyah, Sayyidah Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dawuh sapa Sayyidah Aisyah. Makanya dalam tradisi kita kan Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi NU, itu kan ada Sayyidina semua. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Termasuk Rasulullah itu Sayyidina Muhammad, kan begitu. Amaro memerintahkan, Amaro telah memerintahkan na ing kita, Amaro telah memerintahkan na ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amaro paring perintah, Amaro telah memerintahkan na kepada kita sapa Rasulullah
yaitu Rasulullah. Rasulullah telah memerintahkan kepada kita untuk apa? An-nunazzila ing yen toh menempatkan, memposisikan sapa kita. An-nunazzila ing yen toh menempatkan atau memposisikan sapa kita. Jadi kita ini diperintah untuk menempatkan ing apa? An-nasa ing orang-orang. An-nasa ing orang-orang. Manazilahum ing kedudukan anas mereka. Manazilahum ing kedudukan mereka. Jadi ini maksudnya kita itu diperintahkan untuk bersikap secara tepat. Sampean kalau ngomong ke temannya ya dengan bahasa sesuai dengan temannya. Ada temannya satu pantaran, kemudian sampean nunduk begitu, itu juga tidak pas, malah dikira melecehkan. Tapi kalau ngomong ke gurunya, nyampaikan, itu juga jangan kayak kepada temannya gitu loh. Jadi harus tahu situasi dan kondisi, serta memposisikan diri, serta memposisikan orang lain dalam posisi yang tepat. Ngomong ke gurunya, Bu, awakmu gak ngini ya? Lah kan keliru. Ke orang tuanya, Bu, sampean gak ngini. Kalau ke orang tua jangan sampean, tapi apa? Panjenengan. Itu buaya sekarang itu orang tidak pas memposisikan. Pengen gak ngini ya Bu? Ngomongnya awakmu, waduh tambah kasar lagi. Apalagi bahasa Jawa itu punya level. Ada ngoko, kan gitu. Ada kromo inggil. Sekarang itu buahnya anak-anak itu yang orang Jawa, ini Jawa kabehnya. Itu yang salah menempatkan, maunya itu halus tapi keliru. Contoh, makan itu kan diungkapkan dalam bahasa Jawa itu beberapa ya. Apa aja? Mangan. Ono sulit kasar mana bahasa orang-orang Embongan tuh apa? Hah? Nguntal. Yang kasar-kasar itu ya, badok. Ono sing ngarani nyekek barang itu wis kasar-kasar itu ya. Yang dengan aja lah, yang biasa dengan teman tuh mangan. Wis mangan lah. Misalkan ke teman. Kalau mana dhuwure nedo. Ya. Maem dengan nedo ini rada unda-undi. Terus apa yang paling halus atasnya? Dahar. Ya kan? Halus kan dahar ya. Terus ada lagi tidur itu turu. Terus tilem. Terus sare. Sare kan yang paling tinggi. Kita itu kalau ngomong ke orang, maka yang tinggi itu kalau ditujukan ke orang, sama dipanggil sama orang tua. Ya, makan. Ini cepetan. Nggih, itu kan bisa halus. Tapi bahasanya juga harus pas. Jangan kemudian nggihnya itu sambil nyentak. Sitalah. Kula niki lho, atau mulai halus. Nggih, sekedap. Kula tasik dahar. Bener apa salah? Salah. Dahar itu memang halus, tapi yang makan siapa? Saya kan? Mosok saya mendaharkan diri saya kan tidak pas. Sekedap kula tasih maem. Itu pas. Nek kula jek mangan gak pas. Nah itu namanya menempatkan. Sekedap kula sik sare riyen. Lho iki kalusen untuk awake dhewe. Karepe ngomong halus tapi ndak pas. Lo belajar tata krama, belajar banyak hal itu termasuk dari sisi berbahasa. Karena bahasa itu mengandung berbudaya.
Lah orang itu budayanya semakin tinggi, punya etika yang semakin baik, itu dalam bahasa juga pas dalam menempatkan. Kan begitu. Jenengan mboten tilem apa? Lah itu enggak pas. Kan kalau kita jenengan ke orang tua atau ke guru kita, kok mboten tilem, mboten sari. Lah itu pas. Jadi yang disarikan tuh orang lain, bukan kita mengatakan diri kita kula tasik sari, kula tasik dahar, tidak pas. Itu contoh-contoh yang banyak terjadi apa istilahnya ya? Degenerasi, terjadi penurunan di masyarakat. Jadi kalau orang dulu menyebut saiki akeh arek iku Jawa tapi gak Jawa. Kan kalau dalam bahasa Jawa itu nek gak Jawa itu biasanya arek disebut. Orang Jawa itu kan unggah-ungguhnya kan bagus aslinya ya. Terus berbagi ke sesama itu juga bagus. Mana biasanya ono wong sing mewedit, hidupnya individualis, tidak mau peduli dengan sosial, tidak mau peduli dengan sesama. Itu orang sepuh-sepuh itu hanya mengatakan begini, arek iku gak Jawa. Pernah dengar begitu? Enggak? Gak Jawa itu ya begitu. Gak Jawa itu bukan sukunya, bukan suku Jawa, enggak. Tapi tidak sesuai dengan adat Jawa yang sudah diajarkan oleh leluhur kita. Adat Jawa itu unggah-ungguhnya kan luar biasa. Orang Jawa itu kalau di hadapan orang lain itu sering bagi unggah-ungguhnya itu didahulukan. Makanya sampai simbolnya kalau saya pernah menghadiri pernikahan adat Jawa, pakai blangkon, pakai beskap, yang laki-laki ya, yang perempuan pakai jarik, pakai kebaya. Itu ada senjatanya yang adat Jawa, senjatanya apa? Keris, celurit itu Madura. Beda. Iya. Kalau celurit itu orang Madura. Kalau di Jawa celurit ya dipakai, tapi dipakai untuk ngarit rumput. Nah kalau Madura memang celurit, lalu pakai pakaian sakera itu yang garis-garis itu. Kalau Jawa itu keris itu naruhnya di mana? Sini kan, buri kan. Nah itu berarti itu saja senjata itu dia tidak menampakkan secara langsung. Ini karena etikanya yang luar biasa. Beda dengan di suku lain. Suku lain tuh ada yang senjata taruh di sini. Ayo, celurit taruh di sini. Ayo, macam-macam kan begitu. Jadi dalam budaya itu mengandung satu ajaran norma yang juga luar biasa. Cuma tidak baiknya orang Jawa, tidak baiknya ya satu sisi kadang-kadang kalau kemudian berlebihan itu ya jadi tidak baik. Kan sesuatu itu walaupun baik itu kalau berlebihan kan tidak baik. Ono sampai serau wegep ngaji, teman-temannya padahal waktunya roan, sama tidak mau roan, alasannya saya mau ngaji dulu. Itu juga tidak baik. Karena orang solihah itu bukan orang yang hanya mengutamakan mendekatkan diri saja dengan ritual-ritual agama, ya, tetapi yang juga kesalehan sosialnya juga baik, gitu loh. Paham ya? Jadi takwa itu. Sesuatu yang baik itu kalau berlebihan jadi baik. Nah, contohnya apa orang Jawa itu? Orang Jawa itu sukanya itu tidak terus terang. Amin. Bertamu. Monggo daharin, monggo dahar pun disapa kan. Sungkan sampean kan? Mboten sampun. Padahal belum. Ya. Sampun saestu ta? Nggih sampun. Wakilnya pulang gak jadi makan luwe. Waduh mang lapo gak mangana tibae asline luwe tapi sungkan. Sampeyan bertamu disuguhi mau ngambil riyo umpama. Suguhi ngambil jajan. Iku lek kebrangas tahu ya. Kebrangas itu kenemenan. Di hadapan orang tuh buntekno jajannya. Itu ndak sopan. Makanya ngambil satu secukupnya. Kadang-kadang pura-pura tidak mau ngambil, begitu ditinggal ke dalam rebutan. Cukup. Ada yang model begitu juga ada. Begitu orangnya ke dalam kan padahal ada CCTV-nya itu di ruang tamu. Jadi ya
Jadi menempatkan orang itu sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan makomnya. Itulah yang dalam bahasa Arab ada pepatah yang mengatakan begini, likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Ya, setiap ucapan itu ada tempatnya dan setiap tempat itu ada ucapan yang tepat masing-masing. Jadi itu menempatkan orang sesuai dengan posisinya. Sampai nanti masa depan sampean, kan orang itu harus punya cita-cita. Jangan terbelenggu oleh keadaan. Kemarin yang ngisi wisuda itu kan Ibu Dr. Nur Rofiah, itu dulu di panti, di LKSA kayak sampean. Bayangkan, beliau itu ceritakan kemarin kelas, sampean hadir ya, ada semua di sana? Enggak ada. Sampean ya. Kelas 2 MI, bapaknya dulu apa ibunya? Ibunya wafat. Kelas 5 bapaknya wafat. Lulus SD enggak punya orang tua. Jadi kalau sampean yang masih punya salah satunya, itu harus disyukuri. Bersyukurnya gimana caranya? Belajar sing sregep, ngaji sing sregep, taat aturan. Itu cara bersyukur santri. Bukan hanya ucapan terima kasih, bukan, tapi perilaku sampean itu menunjukkan kesyukuran sampean. Itu beliau itu sanawiyah, kemudian di sini sampai aliyah lulus. Setelah aliyah, karena dulu kebetulan ada tim dari Jogja, Bu siapa saya lupa. Saya pernah diceritani ini sebelumnya. Karena tahun berapa itu saya pernah diundang oleh beliau ke Depok sama ke Semarang, pernah 2 kali saya acara persiapan Kongres Ulama Perempuan. Saya mewakili Pondok Seblak waktu itu. Waktu saya masih di sini dulu. Nah, beliau itu ketika di aliyah, ya masih di panti, masih di LKSA. Ada tim dari Jogja itu yang kesini ngisi acara. Nah, rupanya tim dari Jogja itu termasuk orang yang punya apa istilahnya, kebijakan terkait dengan seleksi beasiswa program punyanya almarhum Profesor Habibie. Pak Habibie tahu ya namanya? Pak Habibie itu kan orang jenius luar biasa. Itu IQ kita ini dikumpulkan nggak bisa nyaingi Pak Habibie. Hak paten beliau itu, hak paten itu begini, beliau itu menemukan satu penemuan terus didaftarkan di hak paten di internasional, itu 40 sekian banyak. Itu yang original asli produk pemikiran beliau. Ya semua itu anugerah Allah. Yang pintar sekali beliau. Cerdas dan rajin. Kadang-kadang ada orang yang dianugerahi akal yang cerdas tapi malas. Itu kalau begitu tidak berkembang. Ada yang tidak begitu cerdas tapi sregep, itu dia sedikit demi sedikit akan bisa. Seperti ceritanya Ibnu Hajar Al-Asqalani kan begitu. Kan cerita ini masyhur ya. Ya Mbak juga ya. Gimana ceritanya itu? Terus mau pulang kan, terus lihat di hutan itu ada air yang menetes di atas sebuah batu itu. Ini air yang netes titik-titik aja kok kemudian bisa melubangi batu ini. Akhirnya dia balik lagi. Jadi ulama yang al-alim al-alam sampai bisa membuat syarah kitab Sahih Al-Bukhari. Tahu kitab syarah ya? Syarah itu yang menjelaskan. Jadi hadisnya Imam Bukhari, koleksi Imam Bukhari itu dibuat syarah, dibikin penjelasan, namanya Fathul Bari. Itu karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kembali ke cerita tadi. Setelah itu beliau ikut tes beasiswa, lolos, akhirnya kuliah gratis karena dapat beasiswa, kuliah di Jogja. Setelah kuliah di Jogja, takdir kemudian mengantarkan beliau kemudian ada tes beasiswa ke Turki. Kalau ke Turki itu ya bahasanya harus pertama Inggris, karena Inggris bahasa internasional. Yang kedua kemudian ada program bahasa Turki, persiapan untuk berangkat ke Turki. Di sana kuliah S2 sampai lulus S3. Itu tidak gampang, tapi kan punya semangat beliau. Jadi bukan menyerah pada keadaan. Menyerah pada keadaan itu begini, saya harus begini-begini aja, lulus aliyah wis lumayan. Wong saya ini anaknya orang biasa-biasa, ibu saya, bapak saya tidak mampu.
Mau bapak ibu ada yang salah satu tidak ada, ya sudahlah saya begini aja, mari lulus alias pemukain yang rabi, nah iso lulusan awian yang rabi. Itu namanya berpikir pesimis. Kalau berpikir optimis itu begini, saya sebagai perempuan kan begitu, maka saya harus menjadi perempuan yang smart, yang cerdas, yang berilmu. Kenapa? Karena perempuan itulah yang berada di garda depan untuk mendidik generasi bangsa. Siapa? Anak-anak sampean. Kalau sampean punya wawasan, punya ilmu, bagaimana ilmu parenting yang baik, itu anak sampean akan dididik dengan pola didik yang baik. Karena sampean punya masa depan. Paham maksud saya? Tapi kalau perempuan tidak punya masa depan, itu anaknya dididik ala kadarnya. Wis talando ora usah sekolah, wong kok balik yo nang pawon. Kalau dulu kan pemikiran begitu. Lu sekarang tuh ndak, iya nang pawon, kabeh yo nang pawon. Masih lanang yo ngewangi nang pawon. Tapi kan kita ini bagaimana memberikan manfaat paling tidak kepada keluarga kita, pada putra-putri sampean nantinya. Maka sampean harus mempersiapkan diri dengan baik. Itu dengan ilmu, gitu loh. Di sekolahan ada perpus kan? Nah sebenarnya kalau ke perpus itu kalau usia-usia sampean, pertama yang dibaca buku motivasi untuk pengembangan diri. Itu untuk memunculkan optimisme sampean untuk masa depan. Oh berarti saya harus begini. Jadi hidup itu jangan terkungkung hanya melihat saya begini-begini aja lah, saya sudah lumayan, tambah tonggoku kak sekolah. Kalau kita melihatnya yang itu ya iya, tidak maju kita. Ada yang tetangganya putus sekolah? Mungkin ada. Jadi harus upgrade dirinya. Dan itu bisa. Dr. Nur Rofi'ah yang sebentar lagi sudah profesor, guru besar, akhirnya pulang dari Turki, langsung ada pengangkatan dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian diperbantungkan di ajar di kampus perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Itu modal dasarnya itu dari sebelah, tapi beliau mau mengembangkan. Jadi mondok itu kadang-kadang kita itu dapatnya tidak banyak, tapi karena keberkahan ilmu dan sampean mau mengembangkan, maka disitulah sampean akan meningkat keilmuannya. Kan dawuh yang sangat populer kan begini, orang santri itu atau orang yang belajar nek pingin manfaat, itu kata kuncinya itu taat. Nek pingin pinter sinau. Ada orang sinau pinter tapi tidak taat, ini nanti kemanfaatannya kecil. Ada orang gak patek pinter tapi taatnya luar biasa, taat pada guru, taat pada aturan, dan taat yang baik-baik, taat kepada Allah. Kan taat pada guru itu sebenarnya implementasi dari taat kepada Allah. Tidak mungkin guru sampean, pengasuh sampean itu mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah. Makanya kaidahnya kan al-hadits au kama qol la ta'ata fi makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam hal durhaka kepada Allah. Jadi kata kuncinya tadi itu, nek pingin manfaat taat, nek pingin si pinter yo sinau, nek pingin barokah khidmah. Khidmat terhadap ilmu, khidmat terhadap apa saja, entengan, mau membantu. Tapi tetap tidak meninggalkan yang dua tadi. Itu kalau 3 kata kunci itu sampai gunakan, sangat mudah bagi Allah mengangkat derajat kalian. Sangat mudah. Tak ceritain. Dulu adik kelas saya di kampus itu, ada salah seorang yang keluarganya itu biasa-biasa keluarganya. Nah, terus dia ingin masuk kuliah, itu membawa hafalan, kalau tidak salah modal hafalannya itu 2 juz. Tapi kemudian dia ini bertekad, orang tuanya tidak hafal Quran, orang tuanya biasa. Jadi kalau orang tua kita biasa itu jangan kemudian aku tak biasa-biasa ya wong tuaku ya wong biasa, bukan. Tapi saya harus mikirnya begini, kalau orang tua saya adalah biasa-biasa, maka saya harus menjadi anak yang berbakti dengan mengangkat derajat orang tua sampean. Paham?
Ya tadi itu kata kuncinya 3. Nah anak ini langsung dia menetapkan diri, sudahlah, saya ini kuliah dibiayai saudara saya, karena orang tua saya tidak mampu membiayai. Berarti saya harus punya nilai lebih dibanding mahasiswa yang lain. Kalau mahasiswa yang lain lulus dapat ijazah, dapat transkrip nilai, itu biasa. Maka dia harus memiliki, kalau bahasa sekarang itu distingsi. Tahu distingsi? Distingsi itu pembeda di antara yang lain. Makanya kalau zaman sekarang itu sarjana S1 itu banyak, tapi punya pembeda apa? Makanya nanti punya ada namanya sertifikat pendamping ijazah. Ada punya kemampuan apa? Dia punya keahlian apa? Makanya sekarang banyak sertifikasi profesi. Itu ada masanya. Lalu anak ini cerita tadi ini beda lagi ya dengan yang Dr. Nur Rofiah tadi. Ini kemudian dia, saya tak menghafalkan Al-Quran, tapi serius. Akhirnya semester 7 selesai Qurannya, semester 7 awal, terus dia serius, lulus itu Qurannya bagus. Qurannya bagus itu lancar maksudnya. Bukan Qurannya bagus beli Quran di Bina Ilmu atau di Media Ilmu kemudian disampuli bagus. Quran saya bagus, bukan. Itu mushaf namanya. Nah, setelah lulus, singkat cerita, ada orang santri laki-laki ditakdir oleh Allah dia ini kaya. Tiba-tiba datang ke Bunyai tempat dia menghafal ini. Ngapain? Tanya, nyari calon istri. Cerita kondisi saya begini. Saya itu tidak pernah pacaran, tapi saya sekarang pingin cari istri yang sarjana, yang hafal Quran, yang hafal langit bagus. Akhirnya ditawarkanlah, wonten lari, tapi lari ini lari biasa, bukan anaknya kiai. Ditunjukkan fotonya, diistikharoi, kok baik. Dia pun mau. Singkat cerita akhirnya dinikah oleh orang ini. Apa yang terjadi? Dari anaknya orang biasa, dari satu sisi kemudian diangkat derajatnya oleh Allah. Setelah menikah itu, ya, itu kalau orang-orang yang lain pada jalan-jalan kemana, ini tidak langsung diajak umroh Ramadan. Padahal sebelumnya pernah terbayang enggak? Bayar umroh saja enggak pernah terbayang. Umroh Ramadan paket 30 hari itu berapa puluh juta bayarnya. Di hotel yang dekat dengan Masjidil Haram. Itu enggak pernah terbayangkan. Tapi sesuatu yang enggak pernah terbayangkan itu jangan dianggap enggak mungkin, gitu loh. Sangat mungkin bagi Allah. Tapi ya tetap harus ada usaha untuk mengupgrade diri, bukan hanya bermimpi di siang bolong. Kalau bahasa sekarang kan begitu. Bermimpi di siang bolong begini. Nah, aku sok ben pengin ku yang duwe bojoku sing ganteng, sing pinter, sing sugih, sing hafal Quran. Wis pokoke kabeh ono lah lengkap. Nanti hidup saya tinggal santai-santai, saya tinggal gini-gini, pengin opo, cling datang sendiri. Tapi sampean sekarang enggak ngapa-ngapain. Ditangeni angel turu wae. Kok ngaji gak gelem. Iki namanya mimpi di siang bolong. Paham maksudnya? Loh, wong yang usaha gigi saja kita tidak tahu masa depan. Cuman kan tidak tahu, nggak boleh pesimis, harus optimis. Umpama sampean begini, ada kok dulu tetangga saya itu di pondok itu loh sering melanggar aturan. Sekarang hidupnya kelihatannya enak. Belum tentu orang melihat enak itu dia enak beneran. Karena hidup itu kadang-kadang itu ada istidraj. Hati-hati, istidraj itu apa? Orang diberi kelebihan, tapi justru dengan kelebihan anugerah itu justru malah melalaikannya dia dari Gusti Allah. Na'udzubillah. Jadi macam-macam kehidupan. Nah akhirnya setelah itu ternyata si laki-laki ini punya lembaga. Akhirnya dia sekarang sudah jadi bunyai, nunggu setoran, ngajar murid-muridnya. Karena dulunya serius tadi. Asalnya anaknya orang biasa-biasa saja. Jadi yang buahnya itu kan anaknya orang biasa, kemudian berpikirnya, alah wong tua saya lu gak iso ngaji, aku wis lumayan iso ngaji, wis hafal juz 30, merasa puas. Ini yang enggak boleh.
Tapi yang tidak boleh juga, kemudian orang tua tidak bisa ngaji, pulang orang tuanya diolok-olok. Malah bu sampean gak iso ngaji, aku lu hafal hak ini. Tidak boleh. Paham? Nah termasuk cakupan dalam hadis ini itu memperlakukan orang itu sesuai kondisinya itu begini, muqtadul hal. Orang itu kalau diminta ngisi di pengajian di kampung, maka kalau bisa ya bagaimana memperlakukan mereka sesuai dengan kapasitas mereka. Bahasanya bahasa yang biasa. Beda dengan mengisi ketika di akademisi, di kampus. Ya, kita harus berpartisipasi. Pakai bahasa-bahasa yang waduh. Tapi kalau di kampung biasa-biasa aja, yang penting bisa difahami, bisa dilaksanakan oleh orang-orang di masyarakat. Itu harus pas. Itu juga masuk cakupan amarona Rasulullah an nunazzilan nasa manazilah. Jadi memposisikan sesuai kedudukannya. Kapan waktunya kita menghormati? Ada orang kaya punya pembantu. Di depan pembantunya jalannya nun sewu, itu melecehkan, pembantunya malah merasa tidak nyaman. Iki ngenyek iki kan begitu. Tahu ngenyek ya? Iki ngenyek iki, kan begitu malah. Gara-gara memposisikan tidak tepat. Ya. Sampai nirukan guru sampean. Nirukan guru itu ada dua. Ada yang karena memang kita itu sangat hormat. Ya. Sangat hormat itu karena kita mungkin karena takzim dan senang beliau karena keilmuannya. Kita tirukan gayanya. Tapi ada yang nirukan itu karena ngece. Wah, guru jelaskan begini-begini. Sampai gak seneng nang guru itu gara-gara pernah diingatkan. Ada loh. Santri atau siswa itu diingatkan mangkel itu ada. Nah, ini bahaya. Terus guru diilokno. Guru itu loh, nyerang ini. Nah, umah begitu. Itu namanya nirokno yang ngece. Itu juga tidak boleh. Paham? Jadi menjaga sikap sebagai seorang santri itu tidak hanya ketika di hadapan orang yang kita hormati, tapi sampai ketika orang yang tidak ada. Kita tidak ngerasani yang jelek-jelek, tidak nirukan dengan niat ngejek. Itu adalah penghormatan yang sesungguhnya. Tapi nek sampean hanya di depan orangnya tok, kayak orang Jawa tadi itu yang kerisnya disimpan di sini. Padahal keris itu sewaktu-waktu bisa diambil ditusukkan ke orang. Ya kan? Itu kekurangannya kadang-kadang tetap dianggap lek ngrasani gak ono wong gak apa-apa, gak boleh. Tetap itu akhlaknya dipertanyakan. Ke guru sampean, kan begitu atau ke yang lain-lain. Jadi begitu. Rawa meriwayatkan hu ing hadis sapa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud fi sunanihi di dalam Sunan Abu Dawud. Jadi Imam Abu Dawud itu punya kitab hadis namanya Sunan. Sunan jamak dari sunnah. Karena isinya hadis-hadis, saya lupa klasifikasinya berdasarkan itu kan ada bedanya, ada yang disebut musnad, ada yang disebut al-jami, ada yang disebut sunan. Lupa tapi ada klasifikasinya ini. Kalau sunan itu At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasa'i itu sunan. Kalau musnad nanti musnad Imam Ahmad. Ya. Kalau al-jami itu punyanya Imam Bukhari. Al-Jami'us Sahih. Wal Bazzar, nah ini dan Imam Al-Bazzar fi musnadihi di dalam musnadnya. Jadi ada musnad, jadi kumpulan hadis ada yang namanya musnad, ada yang namanya sunan. Kalau Al-Bazzar ini musnadnya. Wa qala dawuh qala berkomentar sapa Al-Hakim Imam Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hakim Abu Abdillah fi ulumil hadithi ing dalam ilmu hadis. Komentarnya apa? Huwa utawi hadis ini iku hadithun hadis sahihun yang sahih. Jadi hadis ini statusnya adalah hadis sahih. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo yang mau nanya.
Jadi sampean-sampean yang tinggal di LKSA itu jangan merasa inferior. Tahu inferior ya? Inferior itu minder, biasa saja. Karena kalau sampean mengamalkan 3 tadi itu, belajar yang sungguh-sungguh, taat, khidmah, maka 3-tiganya akan sampean beroleh. Masa depan Anda akan cerah, bahkan masa depan sampean akan boleh jadi lebih cerah. Jadi jangan berkecil hati. Ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-tuqah wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaku bil khairati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.